Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan buat kita saya ambil dari Galatia pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat 14. Ini menjelaskan tentang Paulus bertentangan dengan Petrus. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Ayat 12, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat yang ke-14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir, dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahaya kemunafikan. Dalam kekristenan, kemunafikan sangat perlu diwaspadai. Mengapa? Pertama, kemunafikan akan dapat cepat menular. Tindakan kemunafikan sangat berbahaya. Kemunafikan seperti virus yang dengan cepat menyebar kepada orang lain. Coba perhatikan tindakan Petrus memisahkan dirinya dari perjamuan makan bersama-sama dengan orang Kristen non-Yahudi. Dengan cepat diikuti oleh orang-orang Kristen Yahudi lainnya. Bahkan dalam ayat 13 dikatakan saudaranya Barnabas ikut terseret, padahal dia adalah orang yang baik, orang yang penuh dengan iman. Apa sebabnya? Pada dasarnya manusia adalah pemain sandiwara yang ulung. Jauh sebelum kita mengenal Kristus, kita sudah bertahun-tahun terbiasa hidup dengan mengenakan bermacam-macam topeng kemunafikan. Walaupun kematian Kristus telah menyucikan hati kita, kita perlu waktu dan perjuangan yang gigih untuk berani melepaskan topeng demi topeng. Nah, saudaraku, celakanya begitu kita tersudut, dengan cepat kita akan kembali mengenakan topeng-topeng lama kita itu. Muncul lagi. Bahayanya sekali suatu tindakan kemunafikan ditolerir di suatu gereja, maka kemunafikan yang lain akan muncul dengan cepat. Dia akan tumbuh seperti ragi dan menyeberang seperti virus, sehingga melumpuhkan semangat yang pernah kita miliki di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Dan akhirnya pengaruh gereja dalam masyarakat akan memudar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu pelajaran yang sangat berharga yang kita dapatkan dari nats ini, Bapak Ibu. Selain daripada menjelaskan tentang kemunafikan yang dialami atau yang dimiliki oleh manusia. Yang saya maksud pelajaran yang berharga seperti ini, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Petrus itu adalah murid Yesus, salah satu dari 12 murid Yesus. Artinya Petrus itu adalah ring satunya Yesus. Dia lebih dekat dengan Yesus. Dan dia lebih lama di dalam pelayanan. Artinya apa? Dia sangat lebih senior daripada Paulus. Sebab Paulus itu adalah orang kemarin. Nah, tetapi ketika Paulus menegur dia, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang kita dapat petik? Di sini Petrus menerima teguran itu. Dia sadar walaupun dia lebih senior, walaupun dia lebih dahulu mengenal Tuhan, tetapi ketika ada seseorang saudaranya yang menegur dia dan dia menyadari kesalahannya. Ini suatu pelajaran yang berharga buat kita. Bagaimana dengan kita sekarang hamba Tuhan menganggap dirinya hamba Tuhan yang besar, ya, ketua sinode, pastor dan lain sebagainya, gembala. Jika saudara seiman yang lain menegur, apakah kita memiliki hati seperti hati Petrus yang mau rendah hati menerima teguran itu? Nah, kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita dan memberikan perubahan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan,
untuk tidak munafik dalam kehidupan kita, dan untuk mau rendah hati ditegur jika kita mendapatkan suatu kesalahan-kesalahan. Ada teman kita menegur kita, kita terima dengan lapang dada. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.